Bab 558. Tak seorang pun tertinggal. Dengan kemampuan Manjushaka, hal ini tidaklah sulit. Sebagai seorang peretas, ia berhasil menembus firewall sistem listrik dan komunikasi di area tersebut. Hanya membutuhkan satu Trojan Horse untuk memutus listrik dan komunikasi di area tersebut. Namun, Manjushaka tidak bisa sepenuhnya mengendalikan semuanya sesuka hatinya. Jadi ia sebelumnya memberitahu Ye Junlang bahwa mereka hanya punya waktu setengah jam. Ye Junlang dan timnya harus menyelesaikan misi mereka dalam waktu setengah jam dan mengungsi dengan selamat. Bagi Ye Junlang dan timnya, yang beroperasi dengan kekuatan penuh tanpa batasan apapun, setengah jam sudah lebih dari cukup. Setelah Ye Junlang mengakhiri panggilannya, ia terus berlari ke depan. Saat itu, ia tiba-tiba melihat lampu di pertanian di depannya tiba-tiba padam. Seluruh pertanian langsung gelap gulita. Beberapa mata-mata juga mengintai di luar bangunan pertanian. Karena lengah, lampu tiba-tiba padam, membuat mereka tertegun, mengira itu pemutus arus atau semacamnya. Segera, para mata-mata itu muncul dan menuju panel kontrol utama untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat mereka muncul, mereka tiba-tiba merasakan gelombang aura pembunuh yang haus darah menyapu mereka seperti gelombang pasang. Niat membunuh yang intens itu mengerikan. Seolah-olah niat membunuh yang melonjak dari pasukan yang besar telah menyatu, menghancurkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Para agen membeku karena terkejut. Waspada. Mereka segera melihat ke arah aura pembunuh yang melonjak itu. Dalam kegelapan yang pekat, mereka samar-samar melihat sosok-sosok yang mendekat dengan cepat. Serangan musuh. Seorang agen berseru. Dan di saat yang sama, Swiss. Swiss, Swiss. Tembakan cepat terdengar. Peluru menembus alis para agen dengan presisi tinggi. Di tengah kegelapan yang pekat, sosok-sosok itu telah menyerbu masuk ke dalam pertanian. Lantai bawah tanah. Pemadaman listrik mendadak melumpuhkan deretan komputer di ruang bawah tanah. Para agen di lantai ini semua tercengang. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sejak benteng ini didirikan. Sumber daya di sini untuk penggunaan khusus. Jadi kemungkinan besar pemadaman listrik kecil. Sekarang, listrik telah padam. Jelas ada beberapa situasi tak terduga yang telah terjadi. Di antara mereka adalah Ishimura, agen khusus yang masih berada di markas ini. Dia yang pertama bereaksi, berkata dengan suara berat, "Hubungi markas segera dan kirim bantuan darurat." Tim 1, naik ke atas dan periksa situasinya. Seketika, beberapa agen khusus di darat bergegas ke atas, masing-masing menghunus senjata mereka. Aku tidak bisa menelepon. Tidak ada sinyal. Oh tidak, sinyalnya diblokir. Oh tidak, ada penyusupan musuh. Para agen khusus ini bukan orang bodoh. Masing-masing sangat waspada. Setelah situasi yang tidak biasa ini, mereka segera menyadari bahwa musuh telah menyerbu. Di dalam pertanian, dipimpin oleh Ye Junlang, para prajurit pasukan setan menyerbu masuk secepat kilat. Sekilas, rumah-rumah di dalam pertanian tampak biasa saja. Mereka tampak seperti pertanian pada umumnya. Pada saat ini, sosok-sosok tiba-tiba muncul dari lorong di pojok kiri atas, menuju ruang bawah tanah. Ye Junlang segera menyadari bahwa kantor Biro Dinas Rahasia Pertanian terletak di ruang bawah tanah. "Bunuh!" Ye Junlang berteriak dingin, memegang senapan serbu 16 mm. Melihat seseorang bergegas keluar, ia langsung melepaskan tembakan. Tai Zeng, Angry Wolf, Balong, Huangta, Fang Lai, dan yang lainnya semuanya melepaskan tembakan. Para mata-mata yang baru saja bergegas keluar tidak punya waktu untuk membalas. Mereka langsung menjadi sasaran. Ah! Sebuah teriakan menggema, diperkuat oleh deru peluru, terdengar sangat melengking. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Bau darah, bercampur dengan bau mesiu yang pekat, langsung memenuhi seluruh lahan pertanian. Di bawah tembakan gencar seperti itu, berapapun mata-mata yang datang, mereka akan terlalu banyak untuk dibunuh. Sush, sush, sush. Yu Mei, Nulang, Balong, Zanfeng, dan prajurit lainnya bergegas maju, mencapai pintu masuk ruang bawah tanah. Mereka telah membunuh semua mata-mata yang bergegas naik. Kemudian, Nulang, Balong, dan yang lainnya bergegas turun ke ruang bawah tanah dengan kecepatan tinggi.
Tembakan dari atas telah memperingatkan mata-mata di lantai dasar akan kedatangan musuh. Mata-mata yang tersisa bersiaga, siap menembak jika ada yang muncul dari tangga. Swoosh, wus, wus. Pada saat itu, serangkaian sosok manusia tiba-tiba terbang. Karena gelap gulita, mereka sama sekali tidak terlihat. Dan hanya sosok-sosok yang samar-samar terlihat yang bisa dilihat. Dalam sekejap, bang, 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 tembakan meletus ketika para mata-mata yang menyergap dan menyerang balik di lantai bawah tanah melepaskan tembakan, menghamburkan peluru demi peluru ke sosok-sosok yang berterbangan. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka hanya menembaki rekan-rekan mereka yang tewas. Ini hanyalah taktik pengalih perhatian dari pasukan setan. Saat para mata-mata di lantai bawah tanah mulai menembak, para prajurit pasukan setan yang asli segera bergerak keluar. Satu demi satu sosok melesat keluar. Dengan menggunakan tembakan para mata-mata dan mengidentifikasi arah tembakan, para prajurit pasukan setan yang terlatih dalam pertempuran ini telah menemukan tempat persembunyian para mata-mata. Swiss, 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 dor, dor, dor. Serangan balik pasukan setan segera terjadi. Dengan Yumei menanggung beban serangan. Ia memegang pistolnya dengan kedua tangan. Seolah-olah pistol itu hidup di tangannya. Bidikannya tepat sasaran. Peluru berhamburan, masing-masing mengenai mata-mata yang bersembunyi. Tai Zeng, yang menghunus senapan serbu, menyapu area tersebut, menembak tanpa pandang bulu, meredam daya tembak para mata-mata. Serigala marah, Balong, Kuangta, Duyan, Lengci, Zanfeng, dan prajurit setan lainnya juga melepaskan tembakan. Dengan daya tembak yang terkoordinasi seperti itu, para mata-mata tidak memiliki cara untuk melawan atau melawan balik, dan jatuh ke tanah satu persatu, tewas. Saat Ye Junlang turun, pertempuran sebagian besar telah berakhir. Tai Zeng dan anak buahnya telah mengamankan lantai bawah tanah. Pada saat itu, ekspresi Ye Junlang tiba-tiba berubah. Kilatan pembunuh di matanya. Ia menghentakkan kakinya dengan keras dan berlari menuju sudut kanan atas. Ada mata-mata lain di area itu yang belum mati. Ia diam-diam bangkit berdiri dan bergegas menuju sudut kanan atas. Ini persis Si Chun. Tujuan awalnya adalah bergegas ke lantai bawah tanah kedua untuk menahan keempat tentara Tiongkok yang ditangkap. Dia tahu kelompok ini pasti datang untuk menyelamatkan mereka. Selama dia memiliki keempat prajurit Tiongkok itu, dia yakin mereka tidak akan berani bergerak sedikit pun. Dan dia bahkan bisa membalikkan keadaan pertempuran. Namun, begitu dia bergerak, sesosok melintas di hadapannya. Wajah Ishimura dipenuhi kengerian. Dia hendak mengangkat senjatanya ketika seberkas cahaya dingin menebas lengannya dengan kecepatan kilat. Bab 559. Pertemuan Saudara. Si Chun merasa seperti tercekik. Di hadapannya berdiri sosok yang menjulang tinggi, setinggi gunung. Ia memancarkan aura yang perkasa, seperti dewa atau iblis. Bahkan setitik aura mengerikan dan haus darah itu saja sudah cukup untuk mengirimkan getaran ketakutan di hatinya. Si Chun merasa ngeri. Ia belum pernah merasakan aura sekuat itu. Bahkan dari seorang pejuang hebat sekalipun. Di mana keempat tentara Tiongkok yang dipenjara? Ye Junlang mencengkeram leher Si Chun. Suaranya dingin dan kejam. Raut putus asa terpancar di wajah Si Chun. Benar saja. Orang-orang ini mengincar keempat tentara Tiongkok yang ditawan. Ekspresi Si Chun tegas. Ia tahu ia sudah dikutuk. Jadi ia tetap diam. Kau pikir aku tidak bisa menemukan mereka kalau kau tidak memberitahuku? Cibir Ye Junlang. Saat ini, Tai Zeng, Nulang, Balong, dan yang lainnya telah berkumpul. Mereka telah memeriksa dan tidak menemukan mata-mata hidup di lantai ini. Tai Zeng dan yang lainnya membawa senter darurat yang mereka nyalakan, menerangi area tersebut. Ye Junlang melihat ke arah Si Chun mencoba melarikan diri dan melihat sebuah lorong di sudut yang mengarah ke lantai bawah tanah berikutnya. Ye Junlang meraih Si Chun dan berjalan menuju pintu masuk. Ini memang lorong menuju lantai bawah tanah kedua. Untuk mencegah penyergapan di bawah, Ye Junlang mendorong Si Chun ke depan sebagai perisai. Pada saat yang sama, persepsinya sendiri mulai terpancar ke seluruh lantai bawah tanah kedua. Ia tidak merasakan aura yang aneh di sana. Saat mereka berjalan turun, mereka mendapati lantai bawah tanah kedua benar-benar tak terjaga. Awalnya, ada agen khusus yang bertugas di lantai bawah tanah kedua.
Tetapi setelah kejadian yang tidak biasa, para agen di sana telah melarikan diri ke lantai atas untuk bergabung kembali dengan agen lainnya, dan akhirnya tewas dalam serangan pasukan setan. Taizeng dan yang lainnya mencari di lantai dengan senter darurat. Akhirnya menemukan sebuah penjara kecil dengan 4 pria yang terikat rantai. Ye Junlang juga melihatnya. Meskipun keempat pria itu berlumuran darah dan luka, ia masih bisa merasakan kehadiran yang familiar pada fisik mereka. Lebih penting lagi, semangat yang dimiliki keempat pria ini adalah aura unik dari prajurit bayangan naga. Semangat tekad yang tak tergoyahkan dan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Mata Ye Junlang berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangan dan memutar, menggorok leher si Chun. Ia segera melangkah maju, membuka pintu penjara kecil itu, dan masuk. Taizeng dan yang lainnya mengikutinya, dengan senter di tangan. Dari keempat orang yang dipenjara, pria kekar dan berotot dengan aura yang mengesankan bagaikan gunung adalah Liu Sanyu. Di belakangnya adalah Mo Dao, Chen Feiyong, dan He Xiaotian. Melihat Ye Junlang dan yang lainnya bergegas masuk, Liu Sanyu dan yang lainnya menggunakan cahaya senter mereka, memandang mereka, hanya untuk melihat secarik wajah yang tak dikenal. Lagi pula, Ye Junlang masih menyamar. Namun, sebagai saudara, mereka semua terikat bersama, telah berjuang berdampingan selama bertahun-tahun. Liu Sanyu dan yang lainnya sangat akrab dengan aura Ye Junlang. Maka, Liu Sanyu dan 3 orang lainnya, tatapan mereka yang merah padam tertuju pada Ye Junlang. Mata Liu Sanyu tiba-tiba berkaca-kaca. Sudut-sudut mulutnya yang pecah-pecah dan masih berdarah berkedut sedikit. Jakunnya bergerak-gerak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa. Liu tua. Ye Junlang melangkah maju, tersenyum, mengulurkan tangan untuk menepuk pipi Liu Sanyu. Kemudian, sambil menatap ketiga orang lainnya, ia berkata, Xiao Mo, Ayong, Xiao Tian, aku di sini. Aku terlambat. Aku telah membuatmu menderita. Ye, kakak Ye. Liu Sanyu akhirnya berbicara. Suaranya serak namun dipenuhi kegembiraan. Kegembiraan, dan sedikit rasa bersalah. Saudara Ye, Mo Dao, Chen Feiyong, dan He Xiaotian juga berteriak. Suara mereka serak seolah-olah pita suara mereka robek. Seolah-olah mereka ingin meneriakkan semua rasa frustrasi yang telah mereka tahan selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Taizeng, Balong, Nulang, Kuangta, dan yang lainnya telah melepaskan rantai yang mengikat Liu Sanyu dan 3 orang lainnya. Karena mereka tergantung. Bahkan setelah rantai dilepas, Liu Sanyu dan yang lainnya tidak dapat berdiri tegak untuk sesaat dan terduduk di tanah. Taizeng dan yang lainnya menopang mereka dari belakang. Liu Sanyu mengangkat wajahnya yang berlumuran darah, berjuang untuk berdiri. Lututnya ditekuk seolah hendak berlutut. Mo Dao, Chen Feiyong, dan He Xiaotian melakukan hal yang sama. Ye Junlang mengerutkan kening dan berkata, Liu tua, apa yang kau lakukan? Saudara Ye, kami telah mengecewakan negara kami, mengecewakan reputasi organisasi bayangan naga, dan terlebih lagi, mengecewakan ajaranmu. Operasi kami gagal, dan kami jatuh ke tangan musuh. Ini adalah ketidakmampuan kami. Tolong hukum kami sesuai dengan aturan bayangan naga, kata Liu Sanyu dengan suara berat dan terukur. Saudara Ye, kami minta maaf. Operasi kami gagal. Saudara Ye, tolong hukum kami. Saudara Ye, kami telah mengecewakanmu. Mo Dao, Chen Feiyong, dan He Xiaotian juga angkat bicara. Sialan, kapan aku pernah mengajarimu berlutut? Seorang pria harus berlutut untuk menjilati tanah, kepada orang tuanya, dan kepada saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Apa kau kehilangan semua keberanianmu setelah dipenjara selama beberapa hari? Kau pikir aku tidak bisa menamparmu? Ye Junlang sangat marah. Ia mengangkat tangannya dan menamparnya. Namun, tangan itu berhenti di depan wajah Liu Sanyu. Ia menggertakkan giginya, seolah mencoba menahan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, ia tak bisa menahannya, dan matanya berkaca-kaca. Akhirnya, ia mengulurkan tangan dan menangkup wajah tegap Liu Sanyu, menatapnya tajam. Ia berbicara dengan suara lantang. Siapa yang berani bilang operasi kalian gagal? Kalian berempat, bersatu, membunuh ratusan musuh. Kalian berjuang sampai akhir, berdiri tegak,
Berapa banyak prajurit pasukan khusus di dunia yang bisa melakukan itu? Kalian tidak mempermalukan organisasi bayangan naga. Dan kalian tidak mempermalukanku. Aku, Ye Junlang, hanya bangga memiliki saudara seperti kalian. Saat ia berbicara, air mata menggenang di mata Ye Junlang. Seganas kepala naga dan sedingin setan. Ia melihat jari-jari Liu Sanyu dan yang lainnya tertusuk bambu. Dan kaki serta jari kaki mereka dijepit dengan papan bambu tajam, yang telah meresap ke dalam daging mereka. Lebih jauh lagi, hampir tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh, tulang-tulang terekspos di banyak tempat. Dan luka-luka, yang tidak diobati, membusuk dan mengeluarkan nanah. Menyaksikan pemandangan ini, kesedihan, kemarahan, dan amarah Ye Junlang yang membara mencapai puncaknya. Ia ingin sekali menyerbu kediaman putra mahkota dan mencabik-cabiknya. Meskipun Liu Sanyu dan anak buahnya telah menderita penyiksaan yang tidak manusiawi dan luka parah, mereka tidak menyerah kepada mata-mata Jepang. Kepala mereka tetap tegak-tegak, tak tertekuk, seperti lembing. Inilah semangat organisasi bayangan naga, semangat yang tak kenal takut dan tak gentar. Siapa yang berani menyebut prajurit seperti itu pecundang? Liu Sanyu dan keempat prajurit lainnya menggertakkan gigi. Mata mereka berkaca-kaca dan kabur. Meskipun kondisi mereka saat ini memprihatinkan, hampir diambang kematian, mereka merasakan darah mendidih di dada mereka. Inilah tipe pemimpin naga yang rela mereka ikuti dengan sepenuh hati dan jiwa. Bangun, aku akan mengantarmu pulang, karena aku sudah di sini. Aku akan mengurus semuanya. Ye Junlang membantu Liu Sanyu berdiri. Nulang, Balong, dan Kuang Ta juga membantu Mo Dao, Chen Feiyong, dan He Xiaotian berdiri. Ada kotak P3K di mobil. Begitu sampai, saya akan segera mengobati luka mereka. Mengenai tongkat bambu dan papan bambu di jari tangan dan kaki mereka, tidak mudah untuk dilepaskan. Mereka perlu dioperasi, kata Duyan. Bab 560 Operasi Evakuasi. Ye Junlang dan kelompoknya meninggalkan pertanian dengan kecepatan tinggi. Penundaan lebih lanjut akan membuat polisi Jepang, dinas rahasia, dan yang lainnya menyadari situasi tersebut. Ye Junlang dan kelompoknya harus pergi sebelum Tokyo mengambil tindakan apapun. Liu Sanyu dan kelompoknya hampir tidak bisa berjalan. Jadi Ye Junlang dan kelompoknya menggendong mereka di punggung dan kembali ke dua SUV dengan kecepatan tinggi. Duyan, Liu Sanyu, dan 4 orang lainnya berada di dalam mobil yang dilengkapi dengan peralatan medis darurat. Duyan sedang merawat beberapa luka Liu Sanyu dan yang lainnya dan memberi mereka air untuk mempertahankan fungsinya. Perawatan lebih lanjut akan membutuhkan mencapai lokasi yang aman. Kedua kendaraan itu meraung pergi dengan kecepatan tinggi di malam hari. Berikutnya adalah masalah evakuasi. Ye Junlang telah merencanakan rute dan metodenya. Awalnya dia menghubungi Manjushaka untuk meminta mereka menetapkan rute evakuasi. Tokyo berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan rute evakuasi yang direncanakan Ye Junlang adalah melalui Samudra Pasifik. Mengapa hanya 8 prajurit tentara setan, termasuk Tai Zeng, Nulang, dan Kuang Ta, yang datang ke Tokyo? Sebenarnya, sisa tentara setan, termasuk Zhang Ge, Hao Zi, Ying Yan, Sue Bao, dan Liu Mo, semuanya telah tiba, tetapi mereka tidak memasuki Tokyo. Sebaliknya, mereka menunggu di sebuah kapal di Samudra Pasifik, titik terdekat dengan Tokyo. Misi prajurit tentara setan yang tersisa adalah menjemput prajurit bayangan naga yang diselamatkan. Oleh karena itu, Ye Junlang meminta mereka menunggu di titik laut lepas di Samudra Pasifik ini. Manjushaka telah mengatur kapal-kapal untuk berlayar keluar dari Tokyo. Dengan membawa Liu Sanyu dan yang lainnya, mereka dapat diam-diam menyeberangi lautan dan bertemu kembali dengan sisa prajurit tentara setan yang menunggu di laut lepas. Para prajurit tentara setan kemudian akan mengawal Liu Sanyu dan yang lainnya ke Filipina. Setibanya di Filipina, militer nasional akan mengirimkan personel untuk menyambut mereka, sehingga Liu Sanyu dan rekan-rekannya dapat kembali dengan selamat. Waktu sangatlah penting. Mereka harus segera membawa Liu Sanyu dan rekan-rekannya ke Samudra Pasifik dekat Tokyo. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 4 jam. Ye Junlang mengatur agar Duyan, Nulang, Balong, dan Fang Lai mengawal Liu Sanyu dan rekan-rekannya ke kapal yang menunggu. Tai Zeng, Kuang Ta, Zhan Feng, dan Leng Qi tetap di Tokyo.
Namun, Tai Zeng dan rekan-rekannya juga menemani Liu Sanyu dan rekan-rekannya ke pantai untuk naik feri. Sementara Nulang, Duyan, dan rekan-rekannya mengawal Liu Sanyu dan keempat prajurit bayangan naganya. Tai Zeng, Kuang Ta, dan keempat lainnya menghancurkan dua kendaraan di tempat sebelum kembali ke Tokyo. Ye Junlang dan Yu Mei kembali ke Hotel Istana Tokyo. Meskipun Liu Sanyu dan rekan-rekannya telah berhasil diselamatkan, Ye Junlang tidak bisa langsung meninggalkan Tokyo. Pertama, Yesa masih di hotel, dan dia tidak bisa begitu saja pergi. Dengan peristiwa besar yang terjadi malam ini, Putra Mahkota tentu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Dia akan menyelidikinya secara menyeluruh, bahkan sampai menutup seluruh Tokyo. Jika dia pergi sekarang, tiba-tiba, dia pasti akan sangat curiga. Yesa tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dan mengingat karakter Putra Mahkota, dia tidak akan membiarkannya pergi. Kedua, agen pengkhianat, Cao Wei, masih hidup. Meskipun Ye Junlang telah resmi meninggalkan organisasi Bayangan Naga, tugasnya tetap ada, bahkan tanpa seragamnya. Dia tidak akan membiarkan pengkhianat seperti itu tetap bebas. Kedua faktor ini berarti Ye Junlang belum bisa pergi. Dia harus kembali ke hotel bersama Yu Mei untuk melanjutkan urusannya dengan pasukan Putra Mahkota. Mobil itu mencapai persimpangan jalan raya, menuju Samudra Pasifik Tokyo. Di sini, Ye Junlang menyuruh Tai Zeng menghentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Ye Junlang berjalan ke kendaraan lain, tempat Liu Sanyu dan keempat orang lainnya duduk. Ye Junlang berjalan mendekat dan membuka pintu mobil. Ia menatap Liu Sanyu dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara berat, "Lao Liu, aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu di sini. Lao Tai dan saudara-saudaraku dari pasukan setan akan mengantarmu ke laut untuk naik perahu. Saudara-saudaraku yang lain dari pasukan setan akan menjemputmu di laut lepas. Militer telah mengatur agar kalian dijemput sampai ke Filipina, dan kalian dapat pulang dengan selamat." "Saudara Ye, tidakkah kau ikut dengan kami?" tanya Liu Sanyu. Ye Junlang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum bisa pergi. Aku harus tinggal. Serahkan agen yang telah kau hianati kepadaku. Dengarkan aku. Jika kau masih menganggapku sebagai kakakmu, setelah kau kembali, bekerja samalah dalam perawatan dan rawat lukamu dengan baik. Kau bisa bangkit kembali dan menjadi lebih kuat. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam operasi ini, dan Long Ying, termasuk militer, akan bangga padamu." Saudara Ye, Mo Dao, He Xiaotian, dan yang lainnya berbicara, dan mereka merasakan arus hangat di hati mereka, dan seluruh tubuh mereka terasa hangat. "Semoga saat bertemu lagi, kau akan lebih baik dan lebih kuat. Jangan kecewakan aku," kata Ye Junlang. "Jangan khawatir, Kakak Ye. Setelah lukamu sembuh, kita akan berlatih lebih keras dan menjadi lebih kuat," kata Liu Sanyu dengan suara berat. Matanya yang tajam berbinar penuh tekad. Ye Junlang mengangguk, menatap Tai Zeng, Kuang Ta, dan yang lainnya. Lalu berkata, "Kakak, waktu hampir habis. Kau harus segera pergi. Tokyo butuh waktu untuk bereaksi. Selagi belum ada pos pemeriksaan di jalan raya, segera pergi. Semakin cepat semakin baik. Jangan khawatir, Bos Ye. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengantar saudara-saudara Long Ying sampai tujuan dengan selamat," kata Tai Zeng dengan suara berat. "Baiklah, kita pamit dulu. Ayo pergi," kata Ye Junlang sambil melambaikan tangan kepada Tai Zeng dan yang lainnya. Kedua mobil itu langsung melaju di jalan raya, menderu kencang. Di tengah malam yang luas, hanya Ye Junlang dan Yu Mei yang tersisa. "Sayangnya tidak ada mobil di daerah ini. Aku melihat peta. Kalau kita cepat, kita akan sampai di kota kabupaten. Sesampainya di sana, kita akan naik taksi kembali ke hotel," kata Ye Junlang. Yu Mei mengangguk setuju. Sebelumnya, Ye Junlang dan Yu Mei berganti pakaian baru. Mereka telah mempersiapkannya sejak awal operasi. Kalau tidak, pakaian yang mereka kenakan selama operasi pasti sudah berlumuran darah selama pertempuran. Dan mereka pasti tidak bisa kembali ke hotel dengan pakaian berlumuran darah seperti itu. Setelah berganti pakaian baru, Ye Junlang membakar pakaian berlumuran darah itu dengan korek api, membakarnya, dan menguburnya. Setelah melakukan semua ini,
Ye Junlang dan Yumei pergi. Setelah kejadian malam ini, aku khawatir pangeran akan mencurigaimu. Lalu, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau tidak terlibat? Yumei tiba-tiba bertanya. Kilatan tajam melintas di mata Ye Junlang. Dia tampak percaya diri dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah memikirkan tindakan balasan. Kalau berhasil, itu bagus sekali. Tapi aku juga sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Untuk saat ini, ayo kembali ke hotel. Setelah sampai, check out dan check in di hotel lain. Aku tahu itu, kata Yumei. Sambil berbicara, mereka berdua berlari menuju kota kabupaten tak jauh di depan. Bab 561. Haruka Mochizuki gemetar. Hotel Istana Tokyo. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5.30 pagi ketika Ye Junlang dan Yumei kembali ke hotel. Ye Junlang pertama-tama pergi ke kamar Yumei. Setelah menutup pintu, Yumei mulai menghapus riasan Ye Junlang, mengembalikannya ke penampilan aslinya. Ye Junlang berkata, setelah aku kembali ke kamar melalui pengait tali, kamu berkemas dan check out. Baiklah, hati-hati dan bertindaklah sebagaimana mestinya. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku dan aku akan datang membantu, kata Yumei. Ye Junlang mengangguk. Ia berjalan ke jendela, meraih tali, dan memanjat. Gerakannya lincah, seperti Spider-Man di film. Dan ia segera kembali ke kamarnya. Ia menurunkan kait tali dan menurunkannya ke Yumei, yang menangkapnya di bawah dan memberinya tanda oke. Ye Junlang kemudian menutup jendela dan menarik tirai. Ye Junlang memeriksa tata letak rumah, memeriksa apakah ada orang yang masuk selama waktu ini, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia membuka pintu lemari dan melihat Mochizuki Haruka, masih pingsan, membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki ruangan sejak ia pergi. Ye Junlang tahu Yesha belum tertidur, ia telah menunggu sepanjang malam. Tentu saja, ia tidak bisa mengetuk pintu Yesha dan berbicara langsung dengannya. Jadi ia meneleponnya. Benar saja. Telepon Yesha berdering. Junlang, kau sudah kembali. Aku baru saja kembali, kata Ye Junlang, merendahkan suaranya. Operasi malam ini berhasil menyelamatkan Liu Sanyu dan 4 prajurit bayangan naga lainnya. Mereka masih hidup, dan aku sudah menyuruh saudara-saudara pasukan setan mengawal mereka ke tempat aman. Luar biasa, kata Yesha bersemangat. Syukurlah mereka akhirnya diselamatkan. Sayang sekali kau tidak memberitahuku malam ini. Jadi aku tidak bisa ikut dalam operasi penyelamatan. Kau benar-benar tidak bisa pergi ke operasi malam ini. Kehadiranmu di hotel sudah membantu menahan pasukan yang diam-diam mengawasi kita. Jika kau ikut operasi malam ini, aku khawatir operasi itu tidak akan berhasil, kata Ye Junlang. Kau benar, tak lama setelah kau pergi, sekitar tengah malam, seorang pelayan hotel mengetuk pintu. Katanya sedang mengantar buah malam. Aku membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Sebenarnya, aku tahu pelayan itu diperintahkan oleh agen rahasia untuk memeriksaku, kata Yesha. Benar, kata Ye Junlang. Namun, dengan insiden sebesar ini, pihak berwenang Tokyo pasti akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Kita tidak diragukan lagi tersangka utamanya. Lalu bagaimana kita akan menanggapinya? Tanya Yesha. Apa yang bisa mereka lakukan tanpa bukti? Lagi pula, kita punya rencana cadangan, kan? Ye Junlang tersenyum dan berkata, sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah beristirahat dan menghadapi interogasi selanjutnya dari pihak berwenang Tokyo. Setelah kita menyelesaikan masalah agen yang membelot itu, kita bisa pergi. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Yesha mengangguk. Setelah percakapan singkat, Ye Junlang mengakhiri panggilan. Lalu Ye Junlang pergi ke kamar mandi untuk mandi, membersihkan bau darah yang masih tersisa. Setelah mandi, Ye Junlang menyalakan sebatang rokok. Sekarang, ada satu masalah lagi yang harus dipecahkan. Mochizuki Haruka. Putra mahkota pasti tahu bahwa Mochizuki Haruka telah memasuki kamarnya. Jadi dia tidak mungkin mati atau menghilang. Atau putra mahkota akan langsung mencurigainya. Tetapi jika Mochizuki Haruka bangun, dia akan menyadari bahwa Ye Junlang lah yang telah membuatnya pingsan. Di mana Ye Junlang berada saat dia pingsan? Bukti apa yang bisa membuktikan bahwa dia berada di hotel sepanjang waktu, sehingga membebaskannya dari kecurigaan atas kejadian malam ini?
Oleh karena itu, Haruka Mochizuki, seorang wanita dari aliran pikiran ilahi, sangat penting. Jika dia bisa membuat Haruka Mochizuki tetap diam, atau bahkan bersumpah palsu, maka dia akan memiliki saksi yang sempurna, membebaskannya dari kecurigaan atas misi rahasianya malam ini. Haruka Mochizuki berada di pihak putra mahkota, jadi membuatnya bersumpah palsu mungkin tampak sulit dan mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Karena Cao Wei bisa membujuk seseorang untuk membelot, mengapa ia tidak bisa membujuk Haruka Mochizuki untuk membelot? Beberapa hal. Bagaimana kau tahu kau tidak bisa melakukannya jika kau tidak mencoba? Kilauan tajam melintas di mata Ye Junlang. Ia mematikan rokoknya, berjalan mendekat, menggendong Mochizuki Haruka keluar, dan membaringkannya di tempat tidur. Ia pergi ke kamar mandi, mengambil air bersih, dan perlahan menuangkannya ke lubang hidungnya. Solusi yang ia berikan kepada Mochizuki Haruka dengan mudah dipatahkan dengan metode ini. Perlahan, Mochizuki Haruka, yang pingsan seperti ikan mati, mulai menunjukkan perubahan halus pada ekspresinya, seolah-olah ia akan bangun kapan saja. Ye Junlang menanggalkan pakaiannya sepotong demi sepotong, membuatnya nyaris telanjang bulat. Kemudian, ia merobek rok panjang Mochizuki Haruka, bahkan renda segitiga yang menutupi area terlarang, dan melemparkannya ke bawah tempat tidur. Seketika, tubuh telanjang, seputih salju, halus, dan menggairahkan, memancarkan daya tarik mematikan di bawah cahaya redup ruangan, terekspos sepenuhnya. Ye Junlang meliriknya sekilas dan tak kuasa menahan napas kagum. Wanita ini sungguh memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Dengan belahan dada yang membanggakan dan kulit yang begitu halus dan putih, ia sungguh cantik. Kemudian, Ye Junlang memeluk Mochizuki Haruka dan berbaring di tempat tidur, menarik selimut menutupinya. Pada saat itu, Mochizuki Haruka bergumam dengan suara seperti mimpi. Bulu matanya sedikit berkibar, seolah-olah ia akan bangun. Ye Junlang mengulurkan tangan dan mengusap filtrumnya, mempercepat kesadarannya. Bulu mata Mochizuki Haruka berkedip beberapa kali. Lalu kelopak matanya mengendur dan perlahan terbuka. Saat kelopak matanya terbuka, ia melihat Ye Junlang berdiri tepat di sampingnya. "Nona Mochizuki, Anda sudah bangun," kata Ye Junlang dengan senyum ramah. "Ah!" Mochizuki Haruka berteriak. Tubuhnya secara naluriah melompat berdiri. Wajahnya langsung berubah dingin. Dan matanya, yang dipenuhi kebencian dan dingin, melotot ke arah Ye Junlang. Saat ia tersadar kembali, ia sudah teringat kejadian malam ini. Ia baru saja selesai menelepon putra mahkota ketika ia dipukul keras di leher, membuatnya pingsan. Ye Junlang adalah satu-satunya orang di ruangan itu saat itu. Jadi jelas siapa yang memukulnya hingga pingsan. Namun, Mochizuki Haruka masih tidak bisa melompat dan pergi. Tangan kanan Ye Junlang dengan lembut menekan tengkuknya. Saat itu, Mochizuki Haruka secara naluriah gemetar ketakutan, menyadari bahwa tangan itu akan semudah mematahkan lehernya seperti mematahkan ranting. "Nona Mochizuki, saya yakin Anda sudah tahu bahwa sayalah yang membuat Anda pingsan." Aku Ye Junlang sambil tersenyum. Ia melanjutkan, "Sejujurnya, saat Anda pingsan, beberapa insiden besar terjadi di Tokyo. Cukup serius untuk membuat tuan Anda, putra mahkota, murka dan ingin membunuh. Jadi, bukankah seharusnya kita berdiskusi dengan tenang dan damai?" Mendengar kata-kata ini, Mochizuki Haruka langsung menyadari sesuatu. Lagi pula, dengan kecerdasannya, ia bisa menebak-nebak. Seketika, Mochizuki Haruka merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Hawa dingin yang menusuk tulang seolah-olah ia telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang dingin. Bab 562. Iblis yang mengerikan. Hati Mochizuki Haruka mencelos, dan seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah ia berada di dalam gudang es. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan Ye Junlang secara gamblang. Ia sudah punya petunjuk. Ia menatap Ye Junlang dengan ekspresi rumit. Bibir merahnya yang halus, yang dulunya mengerucut, kini sedikit retak saat ia berkata, Kau tidak terpesona olehku tadi malam, kan?" Ye Junlang tersenyum tenang dan berkata, "Sejujurnya, kemampuan ilusimu cukup mengesankan. Tapi masih sedikit kurang. Mungkin karena kau kurang menggoda saat melakukan sihirmu tadi malam. Lagi pula,
Kau tidak sepenuhnya telanjang. Jika kau telanjang dan melakukan ilusi yang begitu menggoda, aku mungkin akan terpikat. Wajah Mochizuki Haruka memerah karena malu. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika wajahnya membeku. Seolah merasakan sesuatu. Ia tiba-tiba menarik selimut dan tertegun. Saat ia sadar kembali, wajahnya sudah memerah. Ia ingin bangun dan pergi. Tetapi ia juga dengan marah bertanya, "Kau, bajingan, apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kau lakukan saat aku pingsan?" Namun, Ye Junlang menahan tubuhnya, menekan jari-jarinya ke belakang lehernya dengan sedikit tekanan. Ia berkata dengan tenang, "Jangan terlalu bersemangat. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berusaha menyelamatkanmu." "Menyelamatkanku?" Mochizuki Haruka menggertakkan giginya. Berseru dengan geram. "Ini benar-benar lelucon. Jika putra mahkota tahu bahwa aku membuatmu pingsan, dan kau tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang kulakukan saat kau pingsan, semua rencana putra mahkota yang matang akan hancur. Semua rencananya yang matang akan sia-sia. Dalam situasi seperti itu, menurutmu bagaimana putra mahkota akan memperlakukanmu? Bawahannya yang lalai?" Tanya Ye Junlang. Nadanya dingin dan tegas. Wajah Mochizuki Haruka membeku, dan seluruh tubuhnya menegang lagi. Wajah putra mahkota yang muram dan metodenya yang kejam dan berdarah tanpa sadar muncul di benaknya, membuatnya merinding. Rasa ngeri yang mendalam menjalar di jiwanya. Terkadang, hidup lebih menyakitkan dan menyiksa daripada mati. Ye Junlang memulai. Lalu melanjutkan. Mengingat karakter putra mahkota, kukira dia akan melakukan apa saja untuk melampiaskan kebenciannya. Jika saatnya tiba, akan lebih sulit daripada naik ke surga bagimu untuk mencari kematian. Misalnya, anggota tubuhmu bisa dipotong, lidahmu dipotong, matamu dicungkil, dan kau dikurung di kandang babi. Alih-alih mati, kau akan hidup bertahun-tahun. Sampai putra mahkota merasa sudah cukup melampiaskan dendam dan, mungkin, dengan murah hati memberimu kematian. Inilah yang mereka sebut hidup yang lebih buruk daripada mati. Gigi Mochizuki Haruka bergemeletuk. Ia menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata, "Cukup. Apa yang ingin kau katakan? Aku hanya ingin hidup dengan baik. Kamu juga, meskipun aku tahu kamu punya motif tersembunyi ketika kamu mendekatiku di ruang perjamuan. Aku tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, aku ingin membantumu. Lagi pula, kamu hanyalah pion di tangan putra mahkota. Dan kamu tidak punya kendali atas tindakanmu sendiri." Ye Junlang memulai. Mendesah pelan sebelum melanjutkan. "Lagi pula, kamu masih sangat muda dan cantik. Mengapa kamu tidak bisa hidup dengan baik? Kepentingan dan kebaikan yang lebih besar tidak relevan bagimu. Kamu hanyalah pion, bukan di posisi tinggi. Jadi apa pentingnya bagimu? Yang penting bagimu adalah bagaimana hidup dengan baik, tidak mengecewakan diri sendiri dan tidak membawa masalah bagi keluargamu. Ini mungkin kesedihan orang kecil, tapi siapa yang menjadikanmu hanya pion? Bukankah begitu?" Wang Yuechun Siang terdiam sesaat. Tatapannya, yang dulu dipenuhi pesona memikat, menjadi agak kosong. Setelah beberapa saat, ia bertanya, "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kau akan segera tahu apa yang terjadi. Jika tebakanku benar, pangeran akan datang sendiri." Ye Junlang memulai. Ia melanjutkan, "Sebenarnya, saat kau tak sadarkan diri, aku bisa saja kabur dengan mudah. Tapi aku tetap tinggal. Kenapa? Aku bisa saja pergi. Tapi bagaimana denganmu? Kau akan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Karena aku bisa hidup dengan baik, kuharap kau juga bisa." Mochizuki Haruka tersenyum getir, sedikit putus asa. "Hidup dengan baik, bagaimana lagi aku bisa hidup? Kau tidak tahu kengerian sang pangeran. Kau tidak akan pernah mengerti betapa mengerikan metodenya. Sekarang setelah semuanya begini, bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan baik?" Mata Ye Junlang sedikit menyipit. Reaksi Mochizuki Haruka menunjukkan bahwa ia mulai bimbang. Selama interaksinya dengan Mochizuki Haruka, Ye Junlang sudah menyadari bahwa ia bukanlah tipe wanita yang pikirannya telah dicuci otak sepenuhnya. Ia masih punya pendapat dan idenya sendiri. Ia masih muda dan cantik. Dan jika ia melihat secercah harapan, ia pasti tak akan menyia-nyiakannya. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, kita berdua bisa hidup dengan baik.
kata Ye Junlang. Apa maksudmu? Secerca harapan melintas di mata Mochizuki Haruka. Melihat Mochizuki Haruka jatuh ke dalam perangkapnya, Ye Junlang tetap tenang. Sebenarnya sangat sederhana, katanya. Aku tidak membuatmu pingsan malam ini. Sihirmu benar-benar memikatku untuk mengawasiku. Kau tetap di kamarku sepanjang waktu, tak pernah pergi. Kemudian, ketika aku perlahan sadar kembali, kau secara aktif merayuku ke tempat tidur untuk menghindari kecurigaanku. Terkadang, pertukaran seksual adalah taktik umum yang digunakan mata-mata wanita untuk mengumpulkan intelijen, bukan? Misimu adalah mengumpulkan intelijen untuk putra mahkota. Jadi tak ada salahnya kau melakukan ini. Sebaliknya, itu hanya akan membuatmu semakin percaya dan memperkuat kepercayaannya. Karena kau menemaniku sepanjang malam. Kau tidak pernah gagal dalam tugasmu. Dan aku berada di bawah pengawasanmu sepanjang waktu. Dengan begitu, kita berdua bisa hidup damai. Wajah Mochizuki Haruka membeku. Bibirnya terbuka. Ia akhirnya mengerti mengapa pakaiannya ditelanjangi dan berserakan di lantai. Dan mengapa ia dipeluk telanjang bulat oleh Ye Junlang. Semua itu hanya kedok. Mungkin kau khawatir putra mahkota tidak akan mempercayai kata-katamu tanpa bukti. Tapi ada seseorang yang bisa memberikan kesaksian sempurna untuk kita. Ye Junlang tersenyum. Melihat ke arah pintu. Kamar 1667. Di seberang kamarku. Ditempati oleh seorang agen rahasia. Misinya adalah mengawasiku. Agen ini pasti melihatmu memasuki kamarku. Kau tidak meninggalkan kamarku semalaman. Dengan kesaksian agen ini, kata-katamu begitu kredibel sehingga putra mahkota tidak akan meragukannya. Bab 563. Palsu menjadi nyata. Iblis. Ye Junlang tersenyum. Apa yang dikatakan Mochizuki Haruka tidak salah. Di dunia yang gelap, ia disebut setan. Bukankah setan adalah inkarnasi iblis? Mochizuki Haruka menatap Ye Junlang dengan ekspresi rumit. Ia masih ingat momen di ruang perjamuan ketika ia menerima instruksi pangeran untuk mendekati dan memata-matai pria ini. Selama interaksi mereka, Mochizuki Haruka dapat merasakan intensitas yang intens dalam tatapan Ye Junlang. Saat itu, ia mengejeknya dalam hati, menganggapnya hanya pria biasa, tipe yang akan membeku hanya dengan melihat kecantikannya. Kemudian, setibanya di kamar Ye Junlang, ia merapal mantra, yakin telah menghipnotisnya dan berhasil mengendalikan pikirannya. Saat itu, ia benar-benar mengabaikannya, menganggapnya tak lebih dari seekor ikan kecil. Sekarang, ia menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah ikan biasa, melainkan buaya raksasa. Raksasa yang mampu melahap manusia hingga tetes terakhir dagingnya. Sekarang, ia menyadari bahwa ia sepenuhnya berada di bawah kendali Ye Junlang. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan apa yang diperintahkannya. Untuk sesaat, Mochizuki Haruka bertanya-tanya, apakah ia bisa mengakui segalanya kepada sang pangeran, mengizinkannya mengirim anak buahnya untuk menenangkan pria jahat ini. Bisakah ia menebus dosa-dosanya dan mendapatkan pengampunannya? Tetapi kemudian ia menyangkalnya. Ia tahu karakter sang pangeran. Iblis berdarah dingin. Tak satu pun bawahannya yang lalai pernah menemui akhir yang baik. Lagi pula, ada banyak orang yang jauh lebih berkuasa di sekolah pikiran ilahi daripada dirinya. Dan sang pangeran tidak akan peduli dengan tambahan atau kelalaiannya. Lebih penting lagi, ia punya firasat bahwa bahkan jika ia mengaku kepada sang pangeran, anak buahnya mungkin tak akan mampu mengendalikan pria ini. Intuisi wanita seringkali sangat akurat. Ia punya firasat bahwa kekuatan pria ini berada di luar jangkauannya. Bukan hanya dirinya, tetapi mungkin bahkan sang pangeran. Jika ia melakukannya, ia akan kehilangan kendali atas pria ini. Dan ia akan disalahkan karena telah menghancurkan seluruh rencana putra mahkota. Bayangkan murka putra mahkota yang akan ia hadapi. Ia bergidik memikirkan hal itu. Jadi, ia sudah sedikit berkompromi. Sambil menggertakkan gigi, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah rencanamu benar-benar layak? Percayalah padaku, dan tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang, kau dan aku terhubung. Keselamatanmu adalah keselamatanku. Apa kau pikir aku akan mempertaruhkan keselamatanku sendiri? Kata Ye Junlang. Seolah-olah telah membuat keputusan akhir. Mochizuki Haruka berkata, kalau begitu aku akan mencobanya.
Lagi pula aku tidak punya pilihan lain. Kau sangat cantik dan seksi. Aku hanya orang biasa. Wajar bagiku untuk tidak bisa menahan godaanmu. Putra mahkota tidak akan curiga akan hal ini. Jadi, jangan khawatir. Mata Ye Junlang sedikit menyipit. Dan satu tangan tiba-tiba meluncur di pinggang Mochizuki Haruka yang anggun. Bergerak naik hingga akhirnya meraih puncaknya yang lembut. Ning, Mochizuki Haruka memekik pelan. Wajahnya yang cantik memerah. Tampak sangat memikat. Perasaan aneh mengalir di sekujur tubuhnya seperti arus listrik. Memberinya sensasi yang luar biasa indah. Ketika ia merenungkan Ye Junlang, ia menyadari bahwa Ye Junlang memang sangat jantan. Maskulin namun tampan. Memiliki pesona maskulin yang tak tertahankan. Tubuh ramping Mochizuki Haruka sedikit terpelintir tanpa sadar. Lalu tiba-tiba menegang. Ia merasa seolah pahanya telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Ekspresi aneh terpancar di wajah Ye Junlang. Ia menatap Mochizuki Haruka dan berkata, "Nona Mochizuki, kau membuatku bereaksi." "Ah!" Mochizuki Haruka berteriak pelan. Wajahnya memerah karena ia tampak agak bingung. Ye Junlang mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik di telinganya. "Nona Mochizuki, rencana ini sebenarnya bisa dijalankan dengan lebih realistis. Jika sandiwara kita menjadi kenyataan, bukankah sisa-sisa yang kutinggalkan padamu akan semakin kebal? Bagaimana menurutmu?" "Tidak, tidak." Mochizuki Haruka tersentak pelan. Tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata. Kata-katanya terdengar agak munafik. Kediaman Putra Mahkota. Serangkaian peristiwa akhirnya sampai ke kediaman Putra Mahkota dan ke telinga Putra Mahkota. Pertama, markas grup Tokyo diserang oleh suatu kekuatan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Kemudian, sebuah pangkalan rahasia dinas rahasia di Tokyo dibobol semalaman. Semua agen di sana, termasuk ninja Tenin yang menyergap, tewas. 4 tentara Tiongkok yang ditawan di sana diselamatkan dan kini hilang. Setelah kejadian tersebut, dinas rahasia segera pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Saat kejadian, listrik dan komunikasi di pangkalan pribadi ini terputus, sehingga tidak ada yang terpantau di sana, dan tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Seorang agen rahasia berlutut di hadapan sang pangeran. Suaranya gemetar ketakutan saat menceritakan semuanya. Setelah pernyataannya, tubuh agen itu gemetar saat ia berlutut, merasakan amarah yang luar biasa terpancar dari sang pangeran. "Baka!" Sang pangeran meraung, mengulurkan tangan dan mendorong meja kopi, papan catur, dan barang-barang lainnya di atas meja di depannya ke tanah. Sang pangeran murka. Murka yang tak terkira. Sosok-sosok yang berdiri di sekitarnya terdiam. Tak mampu berkata-kata. Kepala naga Tiongkok. Pasti kepala naga Tiongkok. Dia di sini. Dia di Tokyo. Siapa dia? Mata sang pangeran sedikit menyipit. Memancarkan aura membunuh semerah darah. Dia benar-benar murka. Rencana yang disusunnya dengan susah payah telah hancur dalam semalam. Ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Ia mengira telah mengendalikan keempat prajurit Tiongkok, menggunakan mereka sebagai umpan untuk memikat kepala naga ke Tokyo. Ia telah memasang jaring besar di seluruh Tokyo, siap menangkap dan membunuhnya begitu ia muncul. Ia sangat percaya diri. Bagaimanapun, ini Tokyo, wilayahnya. Ia bertempur di wilayahnya sendiri, dengan waktu, lokasi, dan orang-orang terbaik. Bagaimana mungkin ia tidak menang? Namun, seiring berlalunya malam, ia menyadari bahwa rencananya telah hancur. Musuh telah menerobos dengan kecepatan kilat dan bahkan berhasil menyelamatkan keempat prajurit Tiongkok. Itu seperti tamparan di wajahnya. Blokir semua jalan keluar dari Tokyo. Pemimpin Tiongkok masih di Tokyo. Tidak dapat melarikan diri. Masalahnya sekarang adalah menemukannya. Sang pangeran memulai, seolah teringat sesuatu. Ia bertanya, siapa nama mata-mata yang bertanggung jawab atas pengawasan di Hotel Istana Kekaisaran? Uchino. Uchino telah mengawasi kedua pria itu di Hotel Istana Kekaisaran 24 jam sehari. Kata mata-mata yang berlutut itu dengan tergesa-gesa. Hubungi Uchino segera. Kata sang pangeran. Tiba-tiba berdiri. Siapkan mobil. Dan pergilah ke Hotel Istana Kekaisaran sekarang. Bab 564. Pertunjukan yang bagus. Hotel Istana Tokyo. Konvoi Putra Mahkota tiba di hotel.
Sebuah pertunjukan yang luar biasa. Selain para prajurit tangguh yang menemani mereka, ada lebih dari selusin agen rahasia berpakaian sipil. Dan ia juga membawa serta anggota kepolisian Tokyo. Putra mahkota memasuki hotel dengan aura yang garang. Sejak ia masuk, hotel berada di bawah kendalinya. Dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar dengan mudah. Jika kepala naga Tiongkok diam-diam menyusup ke Tokyo, putra mahkota yakin Ye Junlang adalah tersangka terbesar. Namun, dalam perjalanan ke hotel, ia mengetahui dari Uchino, mata-mata yang berjaga di dalam, bahwa Ye Junlang belum meninggalkan kamarnya sejak kembali dari perjamuan tadi malam. Seorang wanita telah memasuki kamar Ye Junlang dan belum kembali lagi. Wanita itu, tentu saja, Mochizuki Haruka. Pangeran mengerutkan kening setelah mendengar laporan Uchino. Apapun yang terjadi, ia harus menghadapi Ye Junlang. Ia naik lift dan tiba di pintu kamar 1668. Pangeran dijaga oleh 5 samurai kuat, bersama dengan lebih dari selusin agen bersenjata, dan petugas polisi. Kehadiran pasukan sebesar itu tak diragukan lagi sangat luar biasa. Setibanya di kamar, anak buah pangeran bahkan tidak membunyikan bel pintu. Sebaliknya, mereka mendapatkan kartu kamar dari meja resepsionis hotel. Begitu kartu itu membuka pintu, polisi dan agen bergegas masuk, membentuk perimeter di sekeliling ruangan. Namun, saat masuk, mereka semua tercengang. Mereka benar-benar melihat seorang pria dan wanita telanjang berbaring di tempat tidur. Pemandangan itu tampak menggairahkan sekaligus erotis. Ye Junlang duduk tegak, terbungkus selimut. Ia tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah. "Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke kamar orang lain? Di mana manajer hotelnya? Aku menuntut penjelasan." Mochizuki Haruka juga duduk dan bersandar di kepala tempat tidur. Tahu bahwa anak buah sang pangeran telah tiba. Saat berikutnya akan menentukan hidup atau matinya. Sang pangeran masuk dengan wajah muram. Melihat Ye Junlang dan Mochizuki Haruka di tempat tidur, ia mengerutkan kening. Agak terkejut dengan pemandangan itu. TTT, wajah Mochizuki Haruka membeku saat melihat sang pangeran. Dan ia tergagap, mencoba mengatakan sesuatu. Sang pangeran menyela. Matanya yang gelap dan tajam menatap wajah panik Mochizuki Haruka. Ia bertanya, "Apakah kau di sini semalaman?" Mochizuki Haruka mengangguk dan berkata, "Aku sudah di sini sejak tadi." Kilatan dingin melintas di mata sang pangeran. Dan ia menyipitkan matanya ke arah Ye Junlang, membalas tatapan geramnya. "Siapa kau? Orang luar bisa begitu saja masuk ke hotel di Tokyo. Sungguh mengejutkan. Di mana manajer hotelnya?" Tanya Ye Junlang. Masih geram. Sang pangeran tidak berkata apa-apa. Ia menatap Mochizuki Haruka lagi dan berkata, "Keluarlah." Ya, Mochizuki Haruka mengangguk, membuka selimut, dan turun dari tempat tidur. Bahkan di depan umum, ia tidak keberatan telanjang. Lagi pula, ia tidak akan berani menentang perintah sang pangeran. Tersipu. Haruka Mochizuki segera mengenakan roknya yang terjatuh ke tanah. Melihat ini, Ye Junlang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Nona Mochizuki, siapa orang-orang ini? Apakah Anda mengenal mereka?" Haruka Mochizuki tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya sambil berjalan keluar. Putra mahkota juga pergi, tetapi yang lainnya tidak pergi, masih mengawasi Ye Junlang. Mochizuki Haruka mengikuti sang pangeran ke kamar 1667 di seberang jalan. Kamar yang sama tempat mata-mata Uchino menginap. Setelah pintu tertutup, ekspresi sang pangeran menjadi gelap, dan ia bertanya dengan suara dingin. "Katakan padaku, ada apa?" "Tadi malam, aku pergi ke kamar pria ini dan membuatnya bingung dengan sihirku. Tetapi aku tidak mendapatkan petunjuk berharga darinya." Mochizuki Haruka memulai. Ia melanjutkan, "Aku khawatir dia akan curiga setelah bangun. Jadi aku tetap di sana. Aku melihat dia punya motif tersembunyi. Jadi aku menurutinya dan memancingnya masuk. Aku berharap untuk memata-matainya lebih lanjut. Tetapi aku tidak mendapatkan informasi berharga. Semua tanda menunjukkan dia hanyalah asisten Menteri Fang, seorang pekerja kantoran biasa. Jadi, kau yakin dia ada di kamar sepanjang malam dan tidak pergi?" Tanya sang pangeran. Setiap katanya terdengar hati-hati. Mochizuki Haruka tertegun sejenak.
lalu berkata, tentu saja dia ada di kamar sepanjang waktu. Aku terus mengawasinya, mengamati kata-kata dan tindakannya, mencoba melihat apakah dia berpura-pura. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Setelah itu, Mochizuki Haruka tiba-tiba berlutut, tak berani menatap putra mahkota. Ia berkata dengan panik, "Pangeran, aku bertindak tanpa izin. Maafkan aku." Ekspresi putra mahkota berubah dari muram menjadi muram. Menurut Mochizuki Haruka, Ye Junlang tidak meninggalkan kamar di bawah pengawasannya sepanjang malam, yang berarti dia bukanlah kepala naga Tiongkok. Uchino. Mata-mata itu juga mengonfirmasi bahwa Ye Junlang tidak meninggalkan rumah sejak tadi malam. Putra mahkota tidak mempermasalahkan perilaku Mochizuki Haruka. Terkadang, mata-mata wanita mengorbankan kecantikan dan tubuh mereka untuk mengumpulkan intelijen. Itu wajar saja. Karena Ye Junlang ini bukan kepala naga Tiongkok. Lalu siapakah kepala naga Tiongkok yang sebenarnya? Di mana dia bersembunyi lagi? Sang pangeran mengerutkan kening. Sejenak bingung. Tersadar. Ia melihat Mochizuki Haruka berlutut di tanah. Ia berkata dengan dingin. Baiklah, bangun. Tindakanmu dimotivasi oleh keinginan untuk mengumpulkan lebih banyak intelijen untukku. Dalam hal itu, kau setia. Terima kasih, pangeran, kata Mochizuki Haruka. Kepalanya masih tertunduk, tetapi secercah kegembiraan terpancar di matanya. Kata-kata sang pangeran mengkhianati kepercayaannya pada kata-katanya. Dan ia tidak mempertanyakan tindakannya yang tidak sah. Tentu saja, ia diam-diam senang. Sang pangeran memanggil seorang pelayan di dekatnya, membisikkan beberapa instruksi, dan pelayan itu pergi. Kemudian, polisi Tokyo tiba dan memasuki kamar Ye Junlang. Saat Ye Junlang bangun dari tempat tidur dan berpakaian, mereka berkata, "Pak, mohon maaf telah mengganggu Anda. Sebuah kejahatan serius terjadi tadi malam. Dan tersangka kemungkinan besar ada di hotel ini. Jadi kami memaksa masuk. Mohon maafkan kami." Pintu kamar Yesa terbuka. Dan ia pun keluar. Melihat begitu banyak orang berkumpul di kamar Ye Junlang, ia pun protes dan menanyainya. Pangeran keluar dari kamar 1667. Melirik Ye Junlang. Lalu Yesa. Tetapi tetap diam. Polisi di tempat kejadian menjelaskan situasi mereka kepada Yesa dan Ye Junlang. Selama proses ini, 4 pria mendekat. Salah satunya tampak berwibawa. Setelah menunjukkan surat kepercayaannya, ia berkata dengan suara berat, "Saya Lin Yao, Menteri Kedutaan Besar Tiongkok di Tokyo. Kedutaan telah menerima permintaan bantuan mendesak dari seorang perwakilan bisnis Tiongkok, yang melaporkan adanya ancaman pribadi di Hotel Imperial Palace. Apapun motif Anda, saya memiliki wewenang untuk membawa kedua warga negara Tiongkok ini kembali ke kedutaan." Menteri Lin, saya Fang Yexue. Yesa menatap Lin Yao, kepala kedutaan besar Tiongkok di Jepang. Lalu menarik Ye Junlang dan berkata, "Ini Ye Junlang, asisten saya." Pagi-pagi sekali, kamar Ye Junlang dibobol oleh orang-orang ini. Motif mereka tidak diketahui. Saya khawatir akan potensi ancaman. Jadi saya meminta bantuan dari kedutaan. Para petugas polisi yang hadir di tempat kejadian, melihat kedatangan kedutaan besar Tiongkok, bahkan lebih berhati-hati. Bagaimanapun, respons yang salah dapat berdampak negatif pada hubungan kedua negara. Segera, para petugas dengan sabar menjelaskan situasinya kepada Lin Yao, meyakinkannya bahwa mereka tidak berniat menyakiti Ye Junlang dan hanya memeriksa kamar hotel. Mereka juga meminta maaf kepada Ye Junlang atas segala pelanggaran. Pangeran tetap diam, membiarkan polisi menangani personel kedutaan sementara ia membawa anak buahnya pergi. Ye Junlang menatap punggung pangeran. Bibirnya sedikit melengkung menyeringai. Ia telah bertemu langsung dengan sang pangeran dan mengingat wajahnya. Ia tak akan pernah melupakan penyiksaan brutal yang dilakukan terhadap Liu Sanyu dan keempat prajurit bayangan naga lainnya. Suatu hari nanti, ia akan membuat sang pangeran membayar kejahatannya dengan darah. Bab 565. Rencana Pangeran. Kedatangan personel kedutaan merupakan rencana cadangan yang disiapkan oleh Yesa. Mengenai insiden hari ini, terlepas dari apakah Mochizuki Haruka mengikuti instruksi Ye Junlang atau tidak, Ye Junlang dan Yesa tidak akan dibawa pergi oleh anak buah pangeran. Selama personel kedutaan datang,
pangeran tidak akan berani bertindak terang-terangan tanpa bukti yang cukup. Kecuali pangeran memiliki bukti kuat yang menghubungkan Ye Junlang dengan kasus-kasus di markas besar grup Tokyo dan pangkalan dinas rahasia. Hanya mengandalkan spekulasi. Bahkan dengan dana talangan kedutaan, ia tidak akan berdaya. Jadi, meskipun Mochizuki Haruka mengaku setelah dipanggil oleh putra mahkota, itu hanya berarti Ye Junlang telah membuatnya pingsan. Tidak ada bukti bahwa Ye Junlang pernah meninggalkan kamar hotel. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Mochizuki Haruka berkompromi dengan Ye Junlang dan menjalankan rencananya, sehingga menipu putra mahkota. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi Ye Junlang. Di satu sisi, dengan kesaksian Mochizuki Haruka yang sempurna, ia membersihkan dirinya dari kecurigaan sebagai kepala naga Tiongkok, yang akan melumpuhkan putra mahkota dan membuatnya mengendurkan kewaspadaan serta kewaspadaannya. Di sisi lain, mulai sekarang, Mochizuki Haruka akan menjadi pion tersembunyi di tangannya. Melalui dirinya, ia dapat melacak pergerakan putra mahkota dan memahami perkembangan sekolah pikiran ilahi. Ia memiliki pengaruh atas Haruka Mochizuki, dan jika ia ingin bertahan hidup, ia tak punya pilihan selain mematuhinya. Haruka Mochizuki adalah wanita yang cerdas. Sejak ia berkompromi dengan Ye Junlang, ia mungkin sudah mengantisipasi situasi ini. Tentu saja, Ye Junlang tidak akan mengaktifkan Haruka Mochizuki kecuali benar-benar diperlukan. Lin Yao dan rombongannya dari kedutaan mengobrol sebentar dengan Yesa, Ye Junlang, dan yang lainnya sebelum berangkat. Sebelum berangkat, mereka secara khusus menginstruksikan mereka untuk segera menghubungi kedutaan atau datang langsung jika menemui masalah. Setelah mengantar Lin Yao pergi, Ye Junlang kembali ke kamar hotelnya ketika teleponnya berdering. Ia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah Tai Zeng. Ye Junlang segera menjawab, bertanya, "Kakak, apakah kau sudah mengantar Lao Liu dan yang lainnya ke tujuan mereka?" "Mereka sudah tiba. Mereka baru saja naik kapal," kata Tai Zeng. Ye Junlang merasa lega mendengar ini. Ia berkata, "Hati-hati saat kembali ke Tokyo. Putra mahkota baru saja datang, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tokyo jelas sedang diselidiki secara ketat, jadi kau harus bertindak hati-hati." "Tidak masalah." Setelah menghancurkan kedua kendaraan ini beserta senjata dan barang-barang lainnya di dalamnya, Huang Ta, Xiao Leng, Zhan Feng, dan aku akan kembali ke Tokyo untuk menemuimu, kata Tai Zeng sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan menunggumu kembali," kata Ye Junlang. Setelah panggilan telepon berakhir, Ye Junlang merasa lega. Selama Liu Sanyu dan keempat prajurit bayangan naga lainnya diangkut dengan selamat, ia tidak perlu takut. Selanjutnya, hanya ada satu masalah terakhir yang harus ditangani. Agen pembelot Cao Wei. Ye Junlang berencana menghubungi Mochizuki Haruka nanti. Mochizuki Haruka sedang bersama putra mahkota, jadi mungkin ia punya beberapa informasi. Kediaman putra mahkota. Ketika putra mahkota kembali ke kediamannya, wajahnya muram. Ekspresinya mengancam. Seolah-olah ia hendak memakan seseorang. Pengakuan Mochizuki Haruka dan Uchino cukup untuk membuktikan bahwa Ye Junlang bukanlah kepala naga Tiongkok yang ia curigai. Sebuah pertanyaan langsung muncul di benaknya. Mungkinkah ini seseorang dari Tiongkok? Pada saat kritis ini, pengiriman Yesa dan Ye Junlang telah menarik perhatian penuhnya kepada kedua orang ini, terutama Ye Junlang. Ia telah melakukan banyak penyelidikan mendalam, meyakini bahwa Ye Junlang adalah kepala naga yang ia curigai. Namun secara diam-diam, kepala naga Tiongkok bertindak bebas. Karena perhatiannya telah teralihkan kepada Ye Junlang dan Yesa, pengalihan perhatiannya yang berhasil memungkinkan kepala naga Tiongkok yang sebenarnya untuk bertindak secara diam-diam. Sialan, galilah dalam-dalam untuk menemukan kepala naga Cina ini. Akan kucabik-cabiknya. Pangeran berteriak kepada para agen di sekitarnya, menuntut mereka mengerahkan seluruh sumber daya mereka, terutama di titik masuk dan keluar, untuk melakukan inspeksi ketat hingga kepala naga Cina ditemukan. Sampai saat ini, putra mahkota belum menerima petunjuk berharga. Wajahnya muram, dan ia berseru dengan dingin, "Mengapa listrik dan komunikasi di pangkalan diputus? Siapa dalang semua ini? Apakah staf teknis itu tidak kompeten? Mereka bahkan tidak bisa melacaknya."
Bagaimana dengan polisi? Mereka juga tidak punya petunjuk. Mereka tidak berguna. Sekelompok orang yang tidak berguna. Pangeran, pangkalan ini sangat pribadi. Aku ingin tahu bagaimana pemimpin Tiongkok ini menemukannya. Seorang mata-mata bertanya dengan berani. Putra mahkota tertegun. Lalu ekspresinya menjadi gelap. Ini adalah pertanyaan krusial. Selain dirinya sendiri, rekan-rekan kepercayaannya, dan dinas rahasia, tidak ada yang tahu lokasi pangkalan ini. Bagaimana pihak lain menemukan pangkalan ini dan melancarkan operasi mereka? Maksudmu seseorang membocorkan informasi? Tanya putra mahkota. Matanya berbinar. Mata-mata itu dengan cepat berkata, Pangeran, aku tidak berani mengatakan dengan pasti. Tapi masalah ini terasa aneh. Pangeran mengangguk. Sekalipun seseorang memang telah membocorkan informasi, hal terpenting saat ini bukanlah menemukan pengkhianatnya, tetapi bagaimana mengungkap kepala naga Tiongkok. Jika memang ada pengkhianat di antara dirinya, ia akan punya banyak waktu untuk melacaknya nanti. Pergi. Bawa Cao Wei ke sini, kata sang pangeran dingin. Matanya berkilat. Kita tidak tahu seperti apa rupa kepala naga Tiongkok, dan kita tidak punya informasi. Satu-satunya cara untuk memancingnya keluar adalah melalui Cao Wei. Mata-mata itu mengangguk dan pergi. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah sedan hitam melaju ke kediaman sang pangeran. Pintu terbuka, memperlihatkan Cao Wei, ditemani beberapa agen rahasia. Cao Wei dibawa ke ruang teh, tempat sang pangeran sudah menunggu. Saudara Cao, kau sudah mendengar semuanya, kan? Tanya sang pangeran. Cao Wei mengangguk. Aku sudah. Ye Junlang itu bukanlah kepala naga Tiongkok yang sebenarnya. Dia ada di kamar hotelnya tadi malam. Orang-orang dekatku telah mengonfirmasi hal ini, kata sang pangeran sambil menyesap secangkir teh. Kedua orang ini hanyalah pengalih perhatian. Kepala naga yang sebenarnya telah beroperasi secara diam-diam. Cao Wei tetap diam. Ia sangat terkejut ketika mengetahui kejadian tadi malam. Tetapi mengingat itu adalah ulah kepala naga terkuat militer Tiongkok, ia merasa itu masuk akal. Keempat prajurit Tiongkok itu telah diselamatkan. Tetapi aku yakin kepala naga masih berada di Tokyo. Dia belum menyelesaikan tugasnya, kata sang pangeran sambil melirik Cao Wei. Cao Wei tetap diam, tetapi ia mengerti maksud sang pangeran. Keempat prajurit Tiongkok yang menyusup ke Tokyo sedang mengejarnya. Meskipun mereka telah diselamatkan oleh kepala naga tidak akan pergi selama ia masih hidup. Kepala naga pasti akan mencoba segala cara untuk menemukanmu. Karena itu, satu-satunya cara untuk memancingnya keluar sekarang adalah kau, kata putra mahkota dengan belak-belakan. Apakah putra mahkota bermaksud agar aku muncul? Tanya Cao Wei. Mata putra mahkota menggelap. Kilatan pembunuh berkobar di dalamnya. Ia berkata, ya, kau harus muncul. Sebelum itu, kita butuh rencana yang matang. Kau akan muncul untuk memancing kepala naga keluar dari sarangnya. Begitu kepala naga muncul, orang-orang yang telah kuatur akan segera menangkap dan membunuhnya. Jangan khawatir. Kau benar-benar aman. Sekuat apapun kepala naga, bisakah dia mengalahkan begitu banyak orang di sekitarku? Cao Wei mengangguk. Ia tak punya pilihan selain menuruti rencana putra mahkota. Ia tahu bahwa putra mahkota dikelilingi oleh banyak ahli, dan ada banyak prajurit kuat dari berbagai sekte yang tersembunyi di dalamnya. Namun entah bagaimana, mengingat legenda tentang kepala naga, ia masih merasakan sedikit kegelisahan di lubuk hatinya.